Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita membaca basmalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah atas rahmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Amin. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Minggu lalu saya menyampaikan tentang kandungan surat Al-Kahfi. Di antaranya ada kisah Zulkarnain pada ayat ke-83 sampai 106. Kisah Zulkarnain tentu saja berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Siapa Ya'juj dan Ma'juj? Semakin dekatnya hari kiamat, salah satunya ditandai dengan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 94 dinyatakan keduanya adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua istilah yang selalu disebut bersamaan. Kedua istilah tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab suci terdahulu. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj itu sesungguhnya? Dari mana mereka berasal? Sampai hari ini, suku bangsa yang disebut Ya'juj dan Ma'juj itu masih menimbulkan perdebatan. Ada yang menyebut mereka bangsa Tatar, Mongol, Cina, dan sebagainya. Ada pula yang menganggap Ya'juj dan Ma'juj sebagai nenek moyang orang Turki. Namun demikian, identitas mereka sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ibnu Katsir menerangkan Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam alaihissalam. Silsilah mereka dikatakan dari keturunan Yafid bin Nuh alaihissalam. Dalam Al-Quran dikisahkan Ya'juj dan Ma'juj diisolasi oleh tembok atau benteng logam yang dibangun Zulkarnain. Meski mereka berasal dari jenis manusia, Ya'juj dan Ma'juj mempunyai ciri khas yang membuat mereka tampak berbeda dari manusia pada umumnya. Dalam satu hadis, Nabi SAW disebutkan Ya'juj dan Ma'juj memiliki muka yang lebar, mata yang kecil atau sipit, dan warna putih di atas rambut mereka. Bentuk wajah mereka dikatakan mirip perisai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mereka juga nyaris tidak punya kemampuan untuk memahami bahasa atau perkataan yang dituturkan manusia. Ketika pada masanya Ya'juj dan Ma'juj akan berhasil menghancurkan dinding yang telah dibangun Zulkarnain, mereka akan turun dari pegunungan dengan cepat dan tergesa-gesa karena sudah tidak sabar untuk membuat kerusakan di muka bumi. Syekh Ibnu Baz rahimahullah dalam kitab kumpulan fatwanya menuliskan Ya'juj dan Ma'juj akan muncul di akhir zaman, yaitu setelah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj juga terbilang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari tempat persembunyiannya, seakan-akan terlihat seperti air bah yang mengalir. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diisyaratkan bahwa populasi manusia dibanding Ya'juj
dan Ma'juj adalah 1:999. Hampir 1000 lah. Sementara hadis yang diriwayatkan oleh Nuwas radhiyallahu anhu mengungkapkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj dari tempat persembunyiannya, mereka segera turun dengan cepat dari bukit-bukit yang tinggi. Selanjutnya, gerombolan atau barisan pertama dari mereka melewati danau Tobariyah dan kemudian meminum habis semua air dalam danau tersebut. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila sudah dekat kedatangan janji yang benar yaitu kiamat, tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian mengenai ini, bahkan kami adalah orang yang zalim. Quran surat Al-Anbiya ayat 96 sampai 97. Lepasnya Ya'juj dan Ma'juj dari tempat persembunyiannya merupakan salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat. Ketika mereka menguasai dunia, tidak ada yang sanggup menghentikan mereka, termasuk kaum muslimin yang pada saat itu hidup bersama Nabi Isa alaihissalam. Untuk menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj, Allah Subhanahu wa taala mengirim sejenis ulat untuk menyerang leher mereka sehingga menyebabkan mereka binasa. Mayat-mayat mereka lantas bergelimpangan dan bau busuk menyengat. Untuk membersihkan itu semua, Allah Subhanahu wa taala lalu mengirim burung-burung untuk mengangkuti mayat-mayat tersebut serta mengirim hujan untuk membersihkannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.